Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada orang bertanya, di mana sebenarnya perbedaan antara manusia dengan binatang, utamanya binatang ternak. Karena manusia makan, binatang pun juga makan. Manusia minum, binatang pun juga minum. Manusia tidur, binatang pun juga tidur. Manusia diberi naluri oleh Allah untuk mempunyai nafsu berhubungan yang berkaitan dengan kontak seksual. Binatang pun juga sama. Barangkali akan bisa terjawab pertanyaan itu ketika kita berpuasa. Di saat kita puasa, kita tidak makan, tidak minum, dan tidak diperkenankan berhubungan seks atau berhubungan badan atau kontak seksual. Ini barangkali supaya kita sadari saat kita berpuasa itu sedang berbeda dengan binatang ternak. Binatang ternak makan, kita tidak makan di saat puasa. Binatang ternak minum, kita tidak minum. Binatang ternak tidur, kita tidak. Binatang ternak leluasa untuk mengadakan kontak seksual, manusia di saat berpuasa. Justru di saat kita berpuasa, justru di saat manusia berpuasa, ini disejajarkan oleh Allah dengan posisinya para malaikat. Karena malaikat memang tidak pernah makan, tidak pernah minum, dan tidak pernah juga punya nafsu seks. Ini biar manusia sedikit berbeda saat dia berpuasa dengan status sebagai binatang. Maka ada istilah, Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini, ada makhluk yang punya akal, tetapi tidak punya nafsu, yaitu malaikat. Pantaslah malaikat apabila selalu berada dalam keadaan patuh kepada Allah, karena memang dia punya akal tapi tidak punya nafsu. Tetapi yang kedua adalah makhluk yang punya nafsu tapi tidak punya akal, yaitu binatang. Maka kalau binatang berbuat apa saja tanpa memperhatikan ajaran Allah, itu sepantasnya, karena memang binatang tidak punya akal, yang ada hanya punya nafsu, sehingga cenderung berbuat apa saja yang dia kehendaki, walaupun itu merugikan, walaupun itu menjerumuskan di dalam lembah ini. Tapi ada makhluk yang punya akal tapi juga punya nafsu. Siapa? Dia adalah manusia. Maka apabila manusia akalnya lebih dominan daripada nafsu, maka dia statusnya lebih mulia daripada malaikat. Tetapi apabila manusia cenderung mengedepankan nafsunya daripada akal, maka dia sebenarnya lebih buruk daripada binatang. Untuk itu, marilah puasa ini menjadikan kita sadar, manusia kalau hanya memikirkan urusan makan, minum, dan kontak seksual dan tidur, sebenarnya tidak perlu bangga, karena dia sama saja dengan binatang. Baru manusia boleh berbangga ketika dia, walaupun punya nafsu, tapi terkendali oleh akal sehat. Walaupun dia punya nafsu syahwat, tapi tidak dibiarkan begitu saja lepas, karena dengan pertimbangan akal. Lebih-lebih akal yang diwarnai oleh agama. Mari kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang selalu mengedepankan akal sehat dan darurat nurani daripada nafsu. Jangan sebaliknya, menjadi manusia hanya memperturutkan nafsunya, sehingga bisa saja manusia bisa lebih buruk, lebih jahat daripada binatang. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh aku telah tempatkan, sungguh aku tempatkan dalam neraka jahanam mayoritas dari kalangan jin dan manusia. Siapakah mereka yang akan ditempatkan di neraka dari kalangan jin dan manusia? Mereka orang yang punya hati tapi tidak digunakan. Mereka punya mata tapi tidak untuk melihat kebesaran Allah dan sesuatu yang bagus untuk diikuti. Dan juga mereka punya telinga tapi tidak pernah dijadikan alat pendengaran untuk mendengarkan nasihat dan seterusnya. Mereka itu, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu tidak ubahnya seperti binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat manusia seperti itu daripada binatang. Kenapa? Ulaika humul ghafilun, karena mereka lupa untuk apa Allah ciptakan di dunia, untuk apa Allah perintahkan hidup di dunia, dan juga lupa kalau mereka sudah mati akan menghadap siapa. Tentu jawabannya mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan itu pun juga tidak selamanya di dalam dunia. Dan nanti kalau sudah saatnya tiba, dia harus meninggalkan dunia, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita jangan pernah lupa, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk beramal, untuk berjuang, untuk berbuat kebaikan, dan kita pada saatnya nanti akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.